Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta badminton. Gimana kabarnya? Semoga sehat semua ya. Sudah lama nih channel Tukang Gebuk tidak update konten-konten terbaru. Saya selaku owner dari channel Tukang Gebuk, mohon maaf kepada teman-teman yang sudah lama subscribe channel ini, karena memang beberapa bulan kemarin ada banyak keperluan, jadi belum sempat update video-video terbaru ya. Oke teman-teman, jadi hari ini saya akan berbagi tips kepada teman-teman bagaimana sih cara pemasangan grip yang menurut saya nyaman dan sangat menunjang teman-teman ketika bermain badminton. Kenapa pemasangan grip ini saya anggap penting? Selain dari pergelangan tangan yang sudah terlatih, nah pemasangan grip ini sangat berpengaruh ketika kita melakukan pukulan. Buat teman-teman yang sekarang lagi ingin bermain badminton atau baru mulai mencintai badminton, saya rasa video ini bisa membantu teman-teman semua dalam memasang grip. Kenapa saya bilang pemasangan grip itu merupakan komponen yang penting selain dari pergelangan tangan yang sudah terlatih? Karena ketika teman-teman bermain badminton dan menggunakan grip yang dirasa ukurannya besar, itu akan susah digenggam. Selain susah digenggam, ketika melakukan pukulan yang dilakukan itu tidak maksimal. Begitupun sebaliknya, ketika teman-teman mempunyai telapak tangan yang hitungannya lebar gitu kan. Nah, tapi pemasangan grip teman-teman itu terlalu kecil. Nah, itu akan menyebabkan rasa tidak nyaman dan raket itu akan mudah terlepas dari genggaman teman-teman semua. Oke, jadi kalau teman-teman semua mengalami kondisi seperti itu, teman-teman bisa ikuti video ini sampai selesai. Kalau bisa jangan di skip ya, jadi biar kita istilahnya sama-sama belajar lah. Oke teman-teman, jadi kita akan lanjut untuk melakukan pemasangan grip. Alat-alat yang dibutuhkan ya seperti biasa, gunting, bebas sih guntingnya, mau yang gede atau yang kecil, yang penting bisa motong. Terus kalau saya biasanya makainya ini lakban coklat. Kalau teman-teman punya lakban yang warna hitam atau ya lakban hitam yang lebih kecil, itu tidak apa-apa, sama aja. Yang penting lakban untuk menutupi kayunya. Terus yang ketiga gripnya merek apa saja. Kalau saya di sini pakai merek Flypower. Ya hitungannya harganya standar, tapi untuk kualitas lumayan awet. Bagus juga sih di genggaman. Teman-teman mungkin nanti bisa order di sini. Nah, di sini. Terus yang selanjutnya ada raket yang gripnya sudah mulai remuk ya. Ini teman-teman bisa buka dulu grip lamanya. Nah, kalau saya ini grip lamanya teman-teman tidak perlu buka sampai selesai. Teman-teman cukup biarkan ini di sini, yang grip bagian atasnya kita potong. Ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu ketika nanti kita melakukan pemasangan dengan grip karet. Nah, ini nanti tuh bisa jadi ganjalan seperti itulah. Oke, buat contohnya, nah ini. Nah, ini maksud saya. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, ukuran yang di sini dengan yang di bonggolnya paling bawah itu berbeda. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena kalau misalkan kita melakukan pukulan, biasanya kalau pukulan drive itu kan kita megangnya di sebelah atas, di sini kan. Nah, kalau misalkan kita melakukan smash, ini itu bisa jadi pengganjal ketika kita melakukan smash. Jadi kalau misalkan kita pegang bagian bawahnya, itu tidak gampang meleset, tidak gampang lepas, seperti itu. Jadi fungsinya ada benjolan di sini itu seperti itu teman-teman. Oke, jadi bukan tanpa alasan saya membuat ada benjolan seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini tadi yang sudah saya lebihkan. Nah, jadi teman-teman, karena di sini sudah ada bekas lakban hitam, nah jadi saya tidak perlu menggunakan lakban coklat ini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman buka raket baru, biasanya kan itu di sini langsung kayu ya. Nah, kalau misalkan di sini masih ada kayunya dan belum ada lakban, teman-teman bisa lakban dulu. Nah, kenapa
harus menggunakan lakban? Karena agar meminimalisir keringat kita masuk sampai ke kayu. Kalau misalkan keringat kita masuk ke kayu, nah kayunya itu nanti lebih mudah keropos seperti itu. Karena ini sudah di lakban hitam, jadi kita tidak perlu menggunakan lakban coklat lagi. Bebas sih sebenarnya mau lakban coklat atau mau lakban hitam, bebas mana-mana saja. Oke, sekarang kita buka gripnya. Nah, kalau saya biasanya memasang grip itu dari bawah. Nah, kalau misalkan teman-teman dari atas juga boleh. Oke, biasanya grip karet itu di bagian depannya ini itu ada ini ya, plastiknya. Jadi teman-teman lepas dulu ya. Oke, jadi kalau saya biasanya saya lebihin setengah. Nah, seperti itu ya. Oke, biar apa? Biar lebih kuat aja sih. Oke, jadi di sini teman-teman kuncinya. Nah, kalau misalkan teman-teman gak mau terlalu kecil, nah teman-teman jarak antar gripnya ini tidak boleh terlalu jauh. Kalau misalkan mau yang agak gedean ya. Tapi kalau misalkan teman-teman suka yang pegangannya lebih kecil, ini jaraknya agak dijauhkan gak apa-apa. Kalau saya sih lebih suka yang kecil karena ya telapak tangan saya juga nggak terlalu lebar-lebar juga sih. Jadi kalau misalkan terlalu besar, pasti nanti gampang lepas. Kalau saya biasanya pasang grip tuh sampai ke atas. Kalau raketnya itu fleksibel, karena saya nggak suka raket yang terlalu fleksibel. Saya sukanya raket yang stiff atau kaku. Jadi kalau misalkan teman-teman raketnya itu fleksibel dan tidak mau terlalu fleksibel, teman-teman bisa naikin sampai ke atas. Karena kalau misalkan dinaikin sampai ke atas, nanti raketnya dia lebih ke stiff atau agak kaku. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman sudah nyaman dengan raket fleksibel, sampai di bawah sini aja nggak apa-apa. Atau mungkin nggak mau logonya tertutup, ya sampai di bawah sini aja nggak apa-apa. Tapi kalau saya biasanya sampai ke atas ini sih. Saya biasanya sampai di atas ini. Kita gunting dulu karena ini udah terlalu kelebihan. Bagian ujungnya itu kalau bisa digunting agak lebih kecil ya. Seperti ini, jadi dia dari besar ke kecil. Oke, ini sudah hampir selesai. Jadi tinggal kita pasang perekat. Oke, perekatnya sebenarnya nggak perlu terlalu penuh juga sih. Cukup segini aja nggak apa-apa. Oke. Nah, udah selesai. Di sini ada sedikit benjolan. Nah, kalau misalkan kita main drive itu kan di sini. Nah, kalau kita melakukan smash, pegangannya agak di bawah, jadi nanti nggak gampang lepas. Oke teman-teman, jadi hasilnya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Silau ya. Nah, seperti ini. Nah, saya biasanya seringnya cuma sampai segini sih. Bisa juga teman-teman sampai di atas nggak apa-apa. Bebas sebenarnya. Cuma yang penting harus dicek raketnya itu seperti apa sih tipenya, terus teman-teman itu sukanya yang tipe apa kayak gitu. Sebenarnya pemasangan tinggi atau pendeknya ini itu untuk mengakali raket yang biasanya fleksibel. Jadi kalau misalkan makin ke atas itu raketnya makin stiff atau kaku. Jadi mungkin tips untuk kali ini seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau request atau mau diskusi tentang tips-tips yang lain, mungkin boleh komen di kolom komentar.
bisa saya sampaikan kepada teman-teman kali ini, kalau misalkan saya ada salah-salah kata atau mungkin ada pembahasan yang tidak sesuai dengan keinginan teman-teman atau tidak sesuai dengan kemauan teman-teman, saya mohon maaf. Boleh nanti kita diskusi di kolom komentar. Terima kasih, tetap ikuti video-video dari channel Tukang Gebuk. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.